kita masih riya di hadapan Allah. Gak ada hubungannya antara bekerja dengan duit yang kita terima, gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi dalam Bejo SA Channel. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi, lebih banyak sahabat-sahabat kita yang bisa menikmati video ini, bisa mengambil manfaat video ini. Bapak Ibu jamaah sadar Allah yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang keinginan nol. Jadi di sana kita bahas bahwa keinginan itu salah satu manifestasi dari ego kita. Dalam kita latihan berzikir nafas, yaitu ketika kita duduk, diam, pejamkan mata, kemudian kita berzikir Allah, dan seterusnya. Itu pada level 3 disebut level takholi, yaitu mengosongkan diri. Jadi pada level itu kita mengosongkan diri. Apa yang kita kosongkan? Yaitu ego kita. Jadi ego kita kosongkan, ego kita nolkan. Mengenolkan ego itu berarti kita menyerahkan ego kita pada Allah. Kita betul-betul berserah pada Allah agar ego kita itu bisa menjadi zero atau nol. Nah, ini apakah hanya berhenti pada zikir nafas, bahwa keinginan-keinginan kita itu harus nol? Tidak, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam menjalankan amanah Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan Allah, itu kita betul-betul menjalankan perintah tanpa keinginan apapun. Nah, sekarang bagaimana kalau keinginan kita itu muncul? Sama dengan ketika kita berlatih zikir nafas. Ketika keinginan muncul, ya serahkan ke Allah keinginan kita itu. Oleh karena itu, Allah suka sekali pada hambanya yang senang berdoa. Jadi ketika keinginan-keinginan itu muncul, kita silatun ke Allah, diam silatun ke Allah. Berdoalah, sampaikan keinginan-keinginan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sampaikan keinginan-keinginan kita pada Allah, kemudian kita serahkan, kita berserah total ke Allah. Kita serahkan semuanya ke sang pemiliknya. Ya. Karena keinginan-keinginan itu pun berasal dari Allah. Oleh karena itu, ketika itu muncul, kita serahkan kembali ke Allah. Baik keinginan-keinginan itu kita, keinginan ingin sehat, ingin sukses dalam kehidupan kita, ingin bahagia, ingin keluarga harmonis. Ketika keinginan kita itu muncul, ya, kita cepat silatun ke Allah, sampaikan keinginan-keinginan itu, kemudian kita serahkan ke Allah, sampai kita betul-betul berserah ke Allah. Serahkan hidup ini ke Allah. Serahkan hidup ini ke Allah. Karena kita ini tidak punya apa-apa, kita ini tidak memiliki apapun, baik diri kita maupun
semua yang melekat pada diri kita, termasuk keluarga, harta benda, dan lain-lain, itu adalah sebagai titipan, sebagai amanah saja. Karena itu, bila kita muncul keinginan, serahkan. Semakin kita serahkan total, semakin hilanglah keinginan itu. Kalau masih ada keinginan, berserah lagi ke Allah. Masih ada keinginan, sampaikan ke Allah, berserah ke Allah. Nah, itu sampai keinginan kita itu hilang. Jadi itulah fungsinya berserah. Sehingga pada saat kita berdoa, pada saat kita menyampaikan keinginan-keinginan kita itu, harapan kita, hajat kita ke Allah, kita harus bisa menerima keinginan kita itu. Ya, kita harus bisa menerima. Kita harus bisa bersyukur. Kemudian yakin bahwa Allah itu menolong kita. Jadi betul-betul percaya atas pertolongan Allah. 3 unsur itu yang harus ada ketika kita berdoa kepada Allah. Ketika kita menyampaikan keinginan-keinginan kita itu kepada Allah. Selanjutnya bagaimana? Ya sudah, selanjutnya kita tunggu. Kalau perintah Allah datang, ya jalankan. Tanpa mengharap apapun, tanpa keinginan apapun. Ada perintah, jalankan. Makanya dalam menjalankan amanah itu, ya, ketika kita diberi amanah tubuh, oleh Allah diberi tanda bahwa tubuh kita sedang sakit, ya, maka Allah perintahkan kita untuk berobat, ya, ke dokter, ke terapis, atau kemana. Nah, pada saat berobat itu bukan karena kita ingin sehat, tapi kita menjalankan perintah Allah. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenolkan keinginan. Jadi selama ada keinginan, berserahlah ke Allah. Selama ada keinginan, pasrahkan ke Allah. Karena itu rajin-rajinlah kita berdoa, rajin-rajinlah kita berserah ke Allah. Itu cara kita mengenolkan keinginan sampai nol, sampai kita nggak punya keinginan apa-apa. Agar apa? Agar kita betul-betul di jalan yang lurus, jalan ketauhidan, tanpa mengharap apapun imbalan dari Allah. Jadi kalau kita berdoa, kemudian ada pamrih ingin ini, ingin itu, dan lain-lain, berarti kita masih punya pamrih. Kita masih riya di hadapan Allah. Jadi berdoa, kita berkeinginan, berharap. Ya. Setelah kita sampaikan, ya sudah, kita pasrahkan semua ke Allah. Sehingga keinginan-keinginan itu sampai nol. Sampai kita nggak punya keinginan. Sehingga dalam menjalankan aktivitas hidup, dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya, kita betul-betul ikhlas, betul-betul sesuai dengan perintah Allah. Karena hanya Allah lah yang punya hak, hanya Allah lah yang menentukan apakah kita diberi anugerah atau tidak, apakah kita diberi rezeki atau tidak, apakah kita diberi kebahagiaan atau tidak. Itu hanya Allah yang menentukan. Makanya pada video kemarin tidak ada hubungannya antara keinginan dengan anugerah yang diberikan Allah. Gak ada. Gak ada hubungannya antara bekerja dengan duit yang kita terima. Gak ada. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita terus berlatih untuk sadar Allah dalam zikir nafas, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar 3T, tasbih,
tahmid, takbir, dan belajar menjalankan ATP, amanah tanda perintah. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.